catastrophe. J'ai envie de toi là, maintenant. Ça peut attendre 20 secondes, ça m'arrangerait là. Bah là, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins. C'est une catastrophe. Mise en route en arrière et lecture instantanée sur le cadre. Tu l'approches du bord de la route, tends légèrement le bras vers l'extérieur. Ça va, mon général? Selamat datang kembali bersama kita Big Max. Jadi di channel Big Max ini selain review tentang film, teman-teman juga bisa lihat review wisata dan kuliner yang ada di Semarang dan sekitarnya. Sebelum kita masuk ke film, silakan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Lanjut. Film kali ini adalah lanjutan dari film Taksi 1 kemarin ya. Di film sebelumnya kan bercerita tentang seorang sopir taksi yang punya mobil super cepat kayak mobil balap. Dan bahkan sopir taksi tersebut akhirnya menjadi seorang pembalap beneran loh. Lalu kira-kira di Taksi 2 nanti bakal seperti apa filmnya? Kalau gitu kita langsung saja ke alur cerita film Taksi 2. Di awal film, Daniel tampak sedang terburu-buru karena mengantarkan seorang ibu-ibu yang mau melahirkan. Kemudian Daniel berpikir akan mengantarkannya melalui jalan pintas. Tapi ternyata jalan pintas tersebut merupakan jalur balapan rally yang kebetulan sedang ada perlombaan juga di jalan tersebut. Dan dengan santainya dia malah menyalip pembalap di depannya. Dan kemudian dia yang jadi juara. Sampai akhirnya dia tiba juga di rumah sakit. Karena air ketubanya sudah pecah, terpaksa ibu-ibu itu melahirkan di mobil Daniel. Lalu tiba-tiba Lily menelpon Daniel karena dia berjanji akan menemui ayahnya. Namun di telepon Lily curiga karena ada suara perempuan yang sedang merintih. Mais pas du tout. Mais moi non plus, je la connais pas. Je te jure que c'est la première fois que je la vois. Je le sens bien. Je le sens bien. Namun Daniel berusaha menjelaskannya, dan ketika terdengar suara bayi, akhirnya Lily pun percaya. Kemudian Daniel dikenalkan dengan ayah Lily yang ternyata seorang jenderal. Dia bernama Elmond. Awalnya dia kurang respect sama si Daniel, tapi setelah Daniel berbohong kalau dia calon dokter, akhirnya ayah Lily pun welcome sama dia. Di sisi lain, Emilian yang sedang latihan menyetir akhirnya mendapatkan surat izin mengemudinya karena sang pelatih dengan sangat terpaksa meluluskan Emilian. Sang tutor sudah lelah menjadi pelatih Emilian karena bertahun-tahun Emilian gak bisa juga. Emilian masih saja menyukai Petra tanpa Petra mengetahui hal itu. Dan kebetulan tim Emilian mendapatkan tugas untuk mengawal seorang menteri asal Jepang yang akan berkunjung ke Perancis untuk menghadiri parade militer dan diagendakan untuk membahas bisnis antara Jepang dan Perancis. Operasi itu bernama Operasi Ninja. Dan sesuai informasi dari intelijen mereka akan menculik menteri Jepang, operasi ini dipimpin oleh seorang kepala divisi yaitu Kapten Jono. Scene berpindah ke rumah Lily yang saat itu ayah Lily sedang bercerita tentang pengalamannya dulu saat berperang dan menjadi jenderal. Dan siapapun diharuskan untuk mendengar ceritanya. Edmond, c'est le téléphone rouge. Ah, téléphone rouge. Permettez, jeune homme. Tiba-tiba Jenderal Elmond ditelepon oleh Menteri Pertahanan Perancis agar segera datang ke bandara untuk menyambut Menteri Jepang. Tapi ketika akan berangkat, Jenderal Elmond dan sopirnya malah ketabrak mobil. Seketika langsung shock, tapi dia juga bingung karena harus sampai di bandara dalam waktu 15 menit. Kemudian dengan senang hati Daniel menawarkan diri untuk mengantarnya. Walaupun Jenderal Elmond gak yakin kalau bisa sampai di bandara dengan tepat waktu, dia terpaksa mau diantar Daniel dan Daniel pun langsung tancap gas. Je comprends pourquoi ils ont mis aux urgences. Ça va, mon général? Akhirnya
Akhirnya Daniel bisa mengantarkan Jenderal Emon tepat waktu dan seperti biasa, siapapun yang naik taksinya Daniel pasti bakal muntah. Dan akhirnya Menteri Jepang pun datang. Kapten Jono dan para intelijennya menyambut menteri, kemudian Kapten Jono membawa Menteri Jepang itu ke pesta penyambutan. Di sana, Kapten Jono menjelaskan tentang mobil yang diproduksi oleh Prancis dan dirancang khusus untuk tamu-tamu penting kenegaraan. Jenderal Emon menyuruh Emilian untuk mengajak Daniel ke pesta itu. Jenderal Emon tidak tahu kalau mereka sudah saling kenal. Tiba-tiba di saat Kapten Jono menjelaskan tentang fitur-fitur mobil tersebut, airbagnya keluar dan membuat sopir yang ada di dalam mobil itu pingsan. Lalu Jenderal Elmon merekomendasikan Daniel untuk menjadi sopir pengganti yang akan mengantarkan Menteri Jepang itu ke hotel. Di sisi lain, ternyata ada sekelompok orang yang dari awal kedatangannya sudah mengawasi menteri tersebut. Kayaknya sih kelompok Yakuza dan mereka berencana untuk menculik menteri Jepang itu. Bahkan, mereka berhasil menyadap radio pengawalan sehingga mereka tahu semua situasi serta kelemahannya. Di tengah perjalanan, Kapten Jono dan timnya sudah merencanakan sebuah drama. Jadi seolah-olah konvoi tersebut diserang oleh teroris sedramatis mungkin. Padahal itu hanya pura-pura aja, dan rencana itu berhasil memukau Menteri Jepang itu. Selanjutnya rencana kedua. Tim Emilian dan Petra akan berpura-pura menjadi ninja dan menyerang menteri, dan tanpa sengaja Emilian menyatakan cintanya melalui walkie-talkie yang akhirnya didengar oleh semua yang ada di gelombang radio tersebut. Bien joué, Emilien. Ternyata, kelompok Yakuza yang dari tadi sudah mengetahui situasi itu mulai bergerak. Mereka berhasil menculik Petra meskipun Emilian sempat mengejarnya, tapi mereka berhasil lolos. Daniel yang curiga kalau di depannya ada perangkap mencoba memberitahu Kapten Jono. Tapi dia mengabaikannya, hingga akhirnya kelompok Yakuza itu berhasil menculik Menteri Jepang tersebut. Di situasi itu tiba-tiba Lily menelpon karena cemas. Daniel yang sudah lama mengantarkan ayahnya ke bandara tak kunjung pulang. Lily pun agak kesel, tapi Daniel mencoba menjelaskannya dan bilang kalau dia akan segera pulang. Namun Kapten Jono meminta Daniel untuk mengungkap siapa yang telah menculik Menteri Jepang tersebut. Karena meskipun dia seorang sopir taksi, dia sangat jenius. Dan lagi-lagi dia bisa melacak hanya dari jejak ban mobilnya saja. Dari bau yang dia cium di jejak ban itu, dia menyimpulkan kalau mobil itu sering datang ke gudang pelabuhan karena bau ikan. Dan dari petunjuk Daniel itu, semua pasukan langsung bergegas ke sana untuk menangkap pelakunya. Dan benar saja, polisi yang sudah mengintai di luar melihat ada sekelompok orang yang datang dan langsung melaporkannya ke Kapten Jono. Lalu mereka bersiap-siap untuk menangkapnya. Tapi konyolnya, Kapten Jono malah merias wajahnya seolah-olah dia seorang ninja. Qu'est-ce qui se passe? On égorge quelqu'un? Ya, meskipun sebenarnya dia nggak bisa apa-apa juga sih ya. Akhirnya gerombolan yang ternyata pencuri itu berhasil ditangkap. Walaupun setelah ditangkap, mereka dibiarkan gitu aja karena emang bukan mereka targetnya. Di rumah sakit, Emilian dan Daniel mulai menganalisa. Daniel heran kenapa kelompok Yakuza itu menculik di Perancis bukan di Jepang. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita berwajah Jepang yang bernama Yuli. Dia adalah agen rahasia yang bertugas menjaga menterinya. Di sana dia mengetahui kalau kelompok Yakuza itu menculik Pak Menteri untuk sabotase dan menggagalkan rencana kerjasama antar kedua negara itu. Bahkan dalam aksinya mereka mendatangkan 2 ahli hipnotis untuk menghipnotis menteri agar nanti dia bisa dikendalikan untuk membunuh Presiden Prancis. Dari informasi agen Yuli itu, ternyata kelompok Yakuza ada di kota Paris. Kemudian, Daniel langsung menghubungi koneksinya yang ada di Paris supaya bisa melacak geng Yakuza itu. Lalu mereka pun menemukan geng tersebut.
dan meminta bantuan Jenderal Emon untuk mengantarkannya menggunakan pesawat Hercules agar cepat sampai di Paris. Dan akhirnya mereka terjun dari atas pesawat beserta mobil taksinya, dan mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Ça va? Acara itu sudah dipersiapkan dan hanya Menteri Jepang aja yang belum hadir karena dia masih disandra bersama Petra, dan mereka mulai dihipnotis agar nanti mereka bisa membunuh Presiden Perancis. Dari info teman-teman Daniel, mereka menemukan tempat persembunyian Yakuza. Saat itu, Emilian punya rencana masuk melalui saluran ventilasi, dan akhirnya adegan action antar kedua wanita itu pun dimulai. Setelah mengalahkan ninja yang ada di sana, mereka pun berhasil membebaskan semua sandera. Namun, mereka dikejar oleh kelompok lainnya. Daniel yang paham dengan jalan di situ berencana akan memancing polisi setempat agar mengejarnya untuk mengalihkan para Yakuza. Dan akhirnya, polisi terlibat dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Daniel yang merasa frustasi akhirnya meminta Emilian untuk menelpon Jenderal Emon agar bisa memblokir jalan dan menjebak geng Yakuza itu. Dan akhirnya terjadilah aksi baku tembak sampai kemudian para Yakuza itu berhasil ditangkap. Daniel berhasil menyelamatkan Menteri Jepang dan dari aksinya itu dia mendapatkan pujian dari Menteri Jepang. Dia diminta untuk menjadi sopir pribadi Menteri tersebut di Jepang. Di sisi lain, Lily yang sudah sangat frustasi karena menunggu Daniel yang tak kunjung datang, kaget ketika melihat televisi di mana ada konvoi pejabat dan mobil taksi Daniel ada di sana. Dan petinggi Perancis juga sangat terkejut, kemudian bilang pada tamu negara kalau itu adalah mobil perang terbaru yang berbentuk taksi siluman. Dan film pun berakhir. Itu tadi lanjutan dari alur cerita film Taksi 1. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Taksi 2 ini adalah kita tidak perlu minder apapun profesi kita. Jangan sampai berbohong kepada calon mertua karena hubungan yang diawali dengan kebohongan itu tidak akan berjalan baik dan langgeng. Terima kasih karena sudah setia menonton video dari kita. Next kita akan bacakan alur cerita film lanjutan dari Taksi 2 ini. Jika kalian suka silakan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen positif agar channel Mik ini semakin berkembang. Sampai jumpa dan terus saksikan video-video kita selanjutnya.